Terima kasih Tuhan Yesus. Ini hidup kami. Kami telah siap untuk dengar firman, kuasa dan urapan Tuhan, hikmat, otoritas Tuhan. Ambil bagian menguasai kami, baik hamba yang bicara, bahkan semua yang mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Semua kita yang siap diberkati, bersama-sama kita katakan amin. Silakan duduk, Tuhan berkati kita sekalian. Baik, puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Kita bersyukur karena kita sudah memasuki tahun baru di hari ini, tanggal 1 Januari 2024. Bapak Mama Saudara yang terkasih dalam Tuhan, pada pagi hari ini saya ingin berbicara tentang bagaimana kita bisa berjalan di dalam perjalanan hidup kita di tahun 2024 ini. Saudara, yaitu kita harus berjalan dalam pimpinan firman Tuhan. Firman itu pelita bagi jalan kita di tahun 2024. Mari kita memulai dengan suatu pembacaan ayat yang terkenal, yang menjadi ayat hafalan bagi orang-orang Kristen. Kitab Mazmur pasal 119 ayat yang ke-105. Mari kita baca bersama-sama di dalam hitungan yang ketiga. 1, 2, 3. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, tadi dalam doa saya masih menyinggung dalam kata-kata doa itu bahwa perjalanan kita di tahun 2024 ini kita tidak tahu seberapa panjang, seberapa lama. Saudara, Tuhan izinkan kita ada di tahun 2024. Mungkin bisa saja sampai terakhir masuk tanggal 31 Desember 2024, tetapi juga bisa saja tidak. Semuanya misteri, semuanya ada di dalam rencana Tuhan. Tapi satu hal yang kita tidak boleh lupakan bahwa kalau Tuhan mengizinkan kita hari ini boleh ada dan saudara masuk di tahun 2024, kita sebagai manusia yang tidak pernah tahu sampai sejauh mana perjalanan kita, sampai kapan masa hidup kita, sampai berapa lama kita ada di kolong langit ini, kita mesti sadar bahwa hari-hari misteri yang kita akan lewati ke depan itu butuh yang namanya terang firman Allah. Jalan-jalan yang tadi saya katakan tidak tahu seberapa panjang, seberapa lama, itu butuh terang firman Tuhan yang menuntun perjalanan hidup kita sekalian. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kalau pada masa sekarang kita sudah mengenal banyak alat penerang yang bisa senter, saudara bisa lampu, dan masih banyak lagi benda-benda penerang yang kita bisa pakai. Tetapi pada masa Alkitab ini ditulis, atau pada masa tempo doloe, perjanjian lama, perjanjian baru, saudara bahkan masa nenek moyang kita, itu belum ada senter, belum ada lampu. Sehingga saudara, orang kalau mau melakukan sebuah perjalanan, maka mereka membutuhkan terang. Dan terang itu biasanya mereka menggunakan yang namanya pelita dalam bahasa Indonesia, atau obor, atau saudara dengan cara-cara lain bagaimana mereka bisa memakai untuk bisa menuntun perjalanan hidup mereka. Nah saudara, perjalanan di mana mereka mau pergi. Nah saudara terkasih di dalam Tuhan, orang Yahudi itu mempunyai satu alat penerang yang diletakkan di bagian kaki. Kalau saudara pernah nonton film apa ya, saudara, jin ya, jin Aladin ya, saudara, jin Aladin itu, saudara bisa lihat sepatunya jin Aladin itu, saudara, itu seperti nancap begini ya. Jadi dia tidak lurus, tapi dia ada seperti ada punya mangkok ke depan. Nah saudaraku, nah itu adalah
sepatu yang sebenarnya ada benda penerang. Jadi saudara yang terkasih dalam Tuhan, jadi sepatu mereka itu sengaja dibuat lancip begitu untuk nanti bisa menjadi pelita. Jadi kalau malam jalan, saudara yang terkasih dalam Tuhan, itu menjadi pelita, dibakar. Ada seperti cahaya yang akan keluar dari sepatu-sepatu mereka itu. Sehingga kalau mereka jalan pada malam hari, maka mereka tidak akan salah jalan. Karena ada terang di kaki mereka yang bisa menuntun mereka, yang bisa membawa mereka kepada tujuan. Nah, saudara, waktu Mazmur 119 ayat 105 ini ditulis, itu berkaitan dengan hal itu. Kalau orang pada masa itu menggunakan sepatu yang ada pelitanya untuk bisa berjalan dalam kegelapan atau dalam keadaan malam, supaya bisa sampai kepada tujuan dengan terang dari sepatunya itu, maka saudara yang dikasih oleh Tuhan, Tuhan memakai hal itu untuk menggambarkan kehidupan kita di tengah-tengah dunia. Dia mengatakan bahwa firman-Mu itulah, firman Tuhan itulah yang menjadi pelita bagi kaki kita. Firman Tuhan itulah yang bisa jadi terang bagi jalan kita. Dengan kata lain, kalau saudara tidak memiliki firman Tuhan, maka itu seperti sepatu tadi yang tanpa lampu. Maka pasti jalan akan salah, maka pasti saudara bisa tersesat, maka pasti mungkin bisa masuk jurang, ya saudara, karena tidak ada terang. Nah, saudara, dalam hidup ini pun demikian. Kalau kita tidak hidup berjalan bersama dengan Tuhan, dengan firman-Nya yang menjadi pelita dan menerangi setiap jalan hidup kita sekalian, kita ini ada dalam dunia gelap, saudara. Siapa tahu tanggal 4, tanggal 5, tanggal 6 dan seterusnya, kalau Tuhan masih izinkan kita hidup, saudara yang terkasih, kita akan terus menjalani hidup. Nah, ketika tidak ada terang Tuhan, ketika tidak ada firman Allah di dalam hidup saudara dan saya, maka pasti ada kemungkinan di tanggal-tanggal yang tadi saya sebut, kita bisa terantuk, kita bisa jatuh, kita bisa salah jalan, kita bisa terpleset, kita bisa jatuh, kita bisa saudaraku terperangkap dalam jerat-jerat setan. Kita bisa saudaraku terperangkap di dalam kegelapan. Kita bisa hilang arah. Itu karena sekali lagi kita tidak mau menjadikan firman Tuhan itu sebagai pelita dan terang bagi jalan kita. Nah, karena itu saudara, sebelum kita akan masuk di tanggal-tanggal itu, hari ini kita mempersiapkan kita pun pelita masing-masing. Hari ini saudara yang dikasih oleh Tuhan, kita mulai nyalakan pelita kita masing-masing. Kita mulai saudara mempersiapkan kebenaran-kebenaran itu di dalam hidup kita sekalian, yang menjadi terang untuk menjalani kehidupan kita di 2024, yang menjadi terang buat kita di bulan Januari, bulan Februari, bulan Maret, bulan April, bahkan kalau Tuhan izinkan nanti sampai Desember. Firman Tuhan harus menjadi pelita dan terang bagi jalan kita. Ada amin? Saudara yang terkasih dalam Tuhan, makanya saya ingat dengan satu kisah. Ada banyak kisah di dalam Alkitab ya. Contoh, waktu bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, saudara, mereka sudah melewati Laut Teberau. Tapi begitu setelah melewati Laut Teberau, saudara, mereka sekarang ada di padang gurun, ya. Dan pasti mereka akan ketemu dengan situasi malam dan situasi siang. Untuk berjalan di padang gurun tidak ada Google Map, tidak ada kompas, tidak ada arah petunjuk yang mengatakan, oh belok kiri, belok kanan menuju Kanaan, belok kiri menuju Amon. Tidak ada, saudara yang terkasih dalam Tuhan. Nah ini saudara, siang saja rasa gelap, siang saja seperti tidak tahu mau jalan di mana, apalagi malam, saudara yang terkasih dalam Tuhan. Karena itulah waktu mereka sampai keluar dari Mesir dan kemudian saudara melewati Laut Teberau, hal pertama yang Tuhan buat adalah memberikan yang namanya tiang awan dan tiang api. Ada tiang awan dan tiang api yang menuntun perjalanan hidup mereka. Kalau tiang awan ke kanan, dong ikut ke kanan.
Kalau tiang api pada malam hari, saudaraku, menerangi mereka dan arahnya ke kiri, ya mereka ikut kiri. Ada terang Tuhan, ada saudaraku yang menuntun mereka, ada yang menjadi bagian dari perjalanan hidup mereka, sehingga mereka bisa sampai ke tanah Kanaan. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, contoh lain, waktu bangsa Israel, saudara, setelah ada di bawah kepemimpinan Musa dalam kitab Yosua pasal 1, dan sekarang mau dipimpin oleh seorang yang bernama Yosua. Musa sudah meninggal, ya. Lalu Yosua menggantikan posisi Musa. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, apa yang Musa katakan? Mari kita lihat Yosua pasal 1 ayat yang ke-8. Tampilkan kitab Yosua pasal 1 ayat 8 di slide isi worship. Yosua pasal 1 ayat 8. Bapak mama saudara yang terkasih dalam Tuhan, itu ayat membicarakan tentang bagaimana mereka harus terus merenungkan firman Allah. Mereka harus siang malam memperkatakan kitab Taurat, ya. Yosua 1 ayat 8. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Ya saudara. Jadi waktu Yosua, ada bangsa Israel di bawah kepemimpinan Yosua, Yosua kembali ingatkan, kalau dulu kita dipimpin oleh tiang awan dan tiang api, saudara, sekarang kita sudah terima 2 loh batu, kita sudah terima hukum Tuhan, kita sudah terima firman Allah. Waktu Musa di Gunung Sinai kan, dia sudah terima itu kebenaran. Sekarang Yosua kasih perintah, kita pun perjalanan masih jauh. Kalau mau kita pun perjalanan berhasil, kita beruntung. Bahasa yang lebih simpel, kita sampai ke Kanaan, tanah yang berlimpah susu dan madu. Maka ingatlah, jangan engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini. Renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, jadi memang betapa pentingnya perjalanan hidup ini dituntun oleh yang namanya firman Tuhan. Sebab kalau kita tidak dituntun oleh firman Tuhan, maka saya ulang, pasti kita tersesat. Kalau kita tidak dituntun oleh firman Allah, pasti kita akan tersandung. Kalau kita tidak dituntun oleh terang kebenaran Tuhan, kita tidak akan berhasil, kita tidak akan beruntung, kita tidak akan menemui hal-hal baik dalam hidup ini. Karena saudara, Alkitab mengatakan, ayat yang kita sudah baca tadi malam, hari-hari ini jahat, hari-hari ini tidak menyenangkan, hari-hari ini hari-hari setan, hari-hari ini hari-hari yang dikuasai oleh kegelapan. Kita butuh firman Allah, kita butuh terang Tuhan yang menerangi perjalanan hidup kita, sehingga kita boleh sampai ke akhir perjalanan hidup kita, yang saya tidak tahu kapan, yang saya tidak tahu waktunya berapa lama, tapi yang pasti kalau Tuhan masih izinkan kita ada, biarlah kita menikmati perjalanan hidup kita. Ada keberhasilan, ada keberuntungan, ada hal-hal baik, ada saudaraku taburan-taburan yang menyenangkan Tuhan, yang kita bisa lakukan dan kita alami dalam hidup kita selagi Tuhan masih izinkan kita ada di bawah kolong langit ini. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, di bagian lain Mazmur pasal 1, tampilkan ayat ini juga, ayat 1 dan ayat 2, 3 ya. Ayat 1 dari kitab Mazmur pasal 1 juga sama ya. Saya mau mendahului dengan pembacaan-pembacaan ini buat kita sekalian. Mazmur pasal yang pertama, ayat 1, 2, dan 3. Dikatakan begini, berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Lalu ayat 2, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam.
Jadi saudara lihat, ayat 1 itu adalah realita, fakta dalam hidup. Ayat 1 itu membicarakan tentang kehidupan dalam dunia ini. Ada nama orang fasik, ada namanya orang berdosa, ada yang namanya kumpulan pencemooh. Itu kita tidak bisa terhindarkan dari situ. Tetapi itu ayat bilang di ayat yang kedua, kita pun jalan beda. Kita pun jalan diterangi oleh firman Allah. Kesukaan kita Taurat Tuhan. Merenungkan Taurat itu siang dan malam, saudara. Maka ayat 3 bilang, Mazmur pasal 1, ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buah pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Ada amin? Ada amin? Karena itu ingat baik-baik. Anda dan saya tidak mungkin bisa berjalan di tahun 2024 ini kalau tanpa firman Tuhan menjadi terang bagi hidup kita sekalian. Kemarin saya bicara 3 hal penting dari firman Tuhan atau kehendak Allah. Yang pertama, saudara terkasih dalam Tuhan, adalah bicara soal moral kita. Ya, kalau mau 2024 ini moral tambah baik, mesti firman Tuhan. Kalau mau hal-hal praktis, praktek dalam hidup ini juga, saudara tambah hari tambah lebih baik, kita butuh firman Tuhan. Kalau mau supaya saudara dan saya semakin mengerti ajaran-ajaran Tuhan, maka doktrin-doktrin, ajaran-ajaran kitab suci di tahun 2024 ini harus semakin, saudaraku, kita pahami. Harus semakin menerangi perjalanan hidup kita. Karena Alkitab sudah mengatakan dengan jelas, sebelum kedatangan Tuhan yang kedua kali, akan datang suatu keadaan yang, saudaraku, di mana akan muncul nabi-nabi palsu, akan muncul banyak penyesat, akan muncul Mesias palsu, saudara yang terkasih dalam Tuhan. Kemarin saya nonton sebuah video, ya, yang mengatakan bahwa di Raja Ampat, ya, Papua, saudara, ada satu pulau, ya, di Raja Ampat, Papua itu, yang dimana di situ ada banyak orang Kristen, tetapi saudara, pemimpin dari kekristenan mereka di sana itu, ya, menyebut dirinya adalah Tuhan Yesus Kristus. Ya. Jadi ternyata Tuhan Yesus bukan hanya muncul di Korea, ada di Papua juga ada, di Raja Ampat, ya saudara. Dia mengatakan bahwa dia mengklaim dirinya adalah Tuhan Yesus Kristus, Mesias yang datang. Dan saudara, waktu saya nonton di YouTube itu banyak orang yang juga percaya, pengikut-pengikutnya, saudara. Dimulai dari yang pertama, sebelum itu Bapak tua yang bilang dia Yesus Kristus Mesias itu, ada dulu satu dulu, saudaraku, itu menyatakan dia itu adalah Allah Bapa. Ya. Allah Bapa itu, saudara, kemudian mati, meninggal. Setelah Allah Bapa meninggal, muncullah si Yesus Kristus itu, ya saudara. Dan orang banyak yang percaya bahwa dia adalah betul Yesus Kristus, saudara. Nah, kenapa kok orang bisa percaya? Jawabannya simpel, sederhana. Karena mereka tidak memahami ajaran, doktrin yang sungguh-sungguh. Firman Tuhan tidak menjadi pelita dan terang bagi jalan mereka. Mungkin mereka pergi gereja, tapi mereka cuma dengar hal-hal yang sifatnya moral. Mereka pergi gereja, tapi mereka cuma dengar hal-hal yang sifatnya praktis. Sehingga ajaran-ajaran yang bicara soal kealahan, soal Kristus Yesus, soal ketuhanan, soal Tritunggal, mereka tidak paham. Sehingga satu klaim diri jadi Yesus, satu klaim diri jadi Allah Bapa, juga orang bisa percaya, orang bisa ikuti. Saudara, mungkin kita bilang, mungkin dong tinggal di kampung, ya saudara. Ya, tetapi fakta membuktikan bahwa saudara, bukan hanya orang tinggal di kampung. Kita tahu di Jakarta beberapa hari yang lalu dihebohkan, dan itu orang tinggal di kota metropolitan, saudara. Tapi toh mereka ikuti ajaran yang sekali lagi tidak berdasar kepada kitab suci. Mereka tidak mau mempercayai Allah Tritunggal lagi, saudara. Dan itu kan hari-hari ini terjadi dan bahkan menyebar kemana-mana. Itu dimulai dari kota metropolitan, yang pasti orang-orangnya, gelar-gelarnya tinggi-tinggi semua, saudara. Jadi tidak menjamin mau tinggal di kota, tinggal di desa, tidak menjamin sekolah tinggi atau sekolah rendah,
tidak menjamin orang itu saudara belajar ini dan belajar itu. Kalau firman Tuhan tidak menjadi pelita dan terang bagi jalannya, pasti akan tersesat. Saudara, ya. Pasti akan tersesat. Bahkan yang mengajarkan itu gelarnya doktor, saudara. Doktor itu bukan dokter hukum, bukan dokter, saudaraku, dokter teologia. Tapi tuh bisa, saudaraku, keliru. Itu karena apa? Sekali lagi, tidak menjadikan firman sebagai dasar dalam kehidupan kekristenan. Tidak menjadikan firman sebagai pelita dan terang. Tidak menjadikan firman itu sungguh-sungguh menerangi jalan hidup kita. Itu jadi bahaya. Nah, karena itulah Bapak Mama Saudara, di awal tahun ini saya ulang, bahaya yang kita ketemu ke depan ini bukan hanya soal bahaya-bahaya yang saya sebutkan tadi soal moral, ya. Bahaya ke depan ini adalah bahaya penyesatan yang akan semakin merajalela. Kalau Yesus akan segera datang, maka penyesatan harus bertambah. Tidak bisa tidak. Itu nubuatan di dalam Alkitab, saudara. Nah, karena itu kalau kita tidak siap sedia, bahaya. Kita juga bisa ikut-ikutan. Lihat ayat ini, 2 Tesalonika pasal yang kedua, ayat yang ke-9 dan ayat 10. Perhatikan dulu. 2 Tesalonika pasal yang kedua, ayat yang ke-9 dan ayat yang ke-10. Ditampilkan di layar. Saya ingat ini ayat. 2 Tesalonika pasal 2 ayat 9. Kedatangan si pendurhaka itu adalah pekerjaan iblis dan akan disertai rupa-rupa perbuatan ajaib, tanda-tanda dan mujizat-mujizat palsu. Ayat 10. Dengan rupa-rupa tipu daya yang jahat terhadap orang-orang yang harus binasa. Kenapa itu orang-orang binasa? Karena itu penjelasannya. Mereka tidak menerima dan mengasihi kebenaran, bahasa Yunaninya aletheia, doktrin yang dapat menyelamatkan mereka. Jadi saudara itu lihat, itu Alkitab sudah katakan itu. Jadi si pendurhaka, iblis, pekerjaannya akan nyata kembali dalam dunia ini yang sangat luar biasa. Mujizat-mujizat, tanda-tanda heran dia buat, segala tipu daya jahat. Siapa yang akan kena? Ayat itu beri keterangan. Mereka yang tidak terima, mereka yang tidak mengasihi doktrin, ajaran, kebenaran yang menyelamatkan mereka. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Nah, karena itu tahun 2024 ini jangan lupa, mari persiapkan diri saudara dengan kebenaran yang sungguh. Ya, mulai hidup di dalam kebenaran yang sungguh. Belajar kebenaran yang sungguh, supaya tambah hari tambah mengerti firman, tambah hari tambah tahu apa ajaran kitab suci yang sesungguhnya. Itu hidup saudara dan saya pasti akan menuju kepada terang, akan menuju kepada hal-hal yang menyenangkan Tuhan. Tapi kalau saudara dan saya hidup ini sekali lagi jauh dari firman, hanya andalkan ketempung hikmat, andalkan ketempung kekuatan, andalkan ketempung kepintaran. Besok kasih contoh. Bukan hanya orang di kampung, orang di kota besar saja habis. Saudara terkasih dalam Tuhan. Ya, jadi ingatlah kita menghadapi 3 bahaya yang hari-hari ini akan menyerang kekristenan. Bahaya yang pertama, moral akan tambah buruk, saudara. Moral banyak orang akan tambah buruk. Karena Alkitab sudah mengatakan yang jahat akan tambah jahat, saudara. Ya. Itu artinya bahwa tingkat moralitas orang-orang yang hidup di zaman akhir ini, di tahun 2024 ini, saudara, zaman yang orang bilang adalah zamannya generasi Z. Saudara, kenapa disebut generasi Z? Z itu generasi, huruf Z itu kan huruf terakhir. Ini generasi terakhir ini. Kita ini ada dalam generasi terakhir. Dan orang yang hidup dalam generasi terakhir, Alkitab sudah menubuatkan dalam kitab 1 Timotius pasal 3 ayat 1 dan seterusnya, bahwa akan datang masa yang sukar dan orang-orang itu mulai mencintai diri sendiri, jadi hamba uang, tidak tahu menghormati orang tua, tidak peduli agama dan bla 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 bla.
1 Timotius 3 ayat 1 dan seterusnya. Nanti saudara baca saja. Itu berarti moralitas itu menjadi serangan laten di zaman akhir ini. Nah, orang bisa bagaimana supaya moralitasnya tidak buruk? Saya ulang, hanya firman. Saudara, kalau tidak ada firman, amblas. Ya. Saudara terkasih dalam Tuhan, hal yang kedua, praktek-praktek hidup yang mulai sembarangan. Saudara lihat, ini generasi setan. Orang berpakaian tidak tahu diri lagi. Praktek-praktek hidup yang mulai menyimpang. Saudara terkasih dalam Tuhan, saya kasih contoh, laki-laki bisa kawin dan laki-laki, perempuan bisa kawin dan perempuan. Nah, itu kan praktek hidup yang mulai menyeleweng. Saudara, ya karena mereka tidak mendengarkan apa yang Alkitab katakan. Mereka tidak hidup berdasarkan firman. Kalau prakteknya berdasarkan firman, lurus pasti. Tapi ini kan praktek melenceng dari firman. Saudara terkasih dalam Tuhan, ini kita akan temui di hari-hari ini. Dan itu serangan bagi kekristenan. Dan yang terakhir tadi saya bilang, serangan yang ketiga adalah soal ajaran-ajaran sesat yang akan muncul. Nah, tamengnya atau perisai kita yang bisa menahan, bisa menangkis, bisa membuat kita menang hanya satu, firman Tuhan. Tanpa firman Tuhan, semua kita pasti akan gagal. Mau pendeta kaliber kok apa akan rubuh semua. Saudara terkasih dalam Tuhan, tidak ada yang bisa menjadi kekuatan dalam hidup ini kecuali hanya firman Tuhan. Nah, karena itu pada pagi hari ini kembali ke slide kita, PowerPoint, saudaraku, kita mau bahas hal-hal yang sehubungan dengan firman Tuhan. Ya saudara, ya. Mengapa firman Allah harus menjadi pelita bagi jalan kita di tahun 2024? Yang pertama adalah Alkitab itu membangkitkan iman kita. Semakin saudara belajar firman, iman saudara akan semakin dibangkitkan. Semakin saudara belajar Alkitab, iman akan semakin bertumbuh. Semakin belajar Alkitab, iman akan menjadi semakin lebih kuat. Saudara, dan Ibrani pasal 11 ayat 1 mengatakan, iman itu adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Iman itu adalah bukti dari segala sesuatu yang kita lihat. Paulus berkata dalam kitab Roma bahwa kalau kita hidup tanpa iman, maka kita hidup di dalam dosa. Tapi bagaimana iman itu bisa bangkit dalam hidup kita? Iman yang dikaruniakan Allah itu bisa hadir dalam hidup kita, bisa bertumbuh dalam hidup kita, bisa terus berkembang dalam hidup kita, sehingga kita punya dasar fondasi yang kuat. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kalau firman Allah, kalau Alkitab, kalau firman Tuhan, kebenaran, ajaran kitab-kitab suci itu menjadi bagian makanan konsumsi kita setiap hari, maka imanmu, fondasimu tidak akan pernah dapat digoyahkan oleh apapun. Beri tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Yesus Kristus. Mari jemaat baca ini ayat dalam hitungan yang ketiga bersama-sama. 1, 2, 3. Jadi iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, jadi kalau tidak dengar firman, tidak menikmati firman, tidak merenungkan firman, pasti iman tidak akan bisa muncul, tidak bisa bangkit, tidak bisa. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, itulah sayangnya ya, ada banyak orang hanya mau ibadah di awal tahun dan di akhir tahun. Iman dari mana yang bisa muncul? Saudara yang terkasih dalam Tuhan, iman itu fondasi kita, dasar kita, kekuatan kita. Dan iman kita hanya bisa kuat kalau ada yang namanya firman Tuhan. Saya ibaratkan firman Tuhan itu semacam cakar ayam itu, saudara. Itu dia yang pegang kendali dalam perjalanan semua kehidupan bangunan rohani kita ini. Bangunan rohani kita ini akan runtuh kalau tidak didasari oleh firman Allah yang membangkitkan iman dalam hidup kita. Kalau cakar ayamnya tidak paten,
Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Makanya kan Yesus pernah bilang Matius 7 ayat 24, 25, 26. Saudara kalau dengar firman itu saudara seperti membangun rumah di atas batu karang. Biar banjir datang, badai datang, angin datang, tidak bisa rubuh. Kenapa? Karena waktu dengar firman iman bangkit. Waktu dengar firman itu cakar ayamnya itu semakin kuat. Waktu dengar firman itu saudara fondasi hidupmu itu tambah luar biasa. Waktu dengar firman saudara ada sebuah kekuatan yang mendasar yang bekerja dalam hidup saudara dan saya. Sehingga tidak mungkin orang yang dengar firman imannya abal-abal, gampang hancur, gampang runtuh, mudah diseret iblis. Itu tidak mungkin. Karena fondasi orang-orang yang hidup dalam kebenaran itu sangat kuat dan tidak bisa diruntuhkan oleh kekuatan manapun di dunia ini. Amin. Ini saudara jangan lupa itu. Ini tahun 2024 ini. Mulai sudah ya. Yang malas-malas baca Alkitab, yang malas-malas dengar khotbah, yang malas-malas saudaraku belajar firman. Mulai saudara. Karena tantangan kita ke depan ini tantangan berat. Angin yang kita hadapi di depan ini bukan angin sepoi-sepoi. Ini angin badai. Saudara terkasih dalam Tuhan, gempa yang akan kita hadapi ke depan ini bukan gempa kecil-kecilan, bukan 4, 5 skala Richter. Ini mungkin 10 ke depan ini. Saudara terkasih. Ya. Dan dunia sudah memberikan tanda-tanda itu. Dunia memberikan saudaraku lampu merah itu buat kita. Saudara terkasih. Nah karena itu kalau iman abal-abal selesai kita semua. Ya. Tahun 2024 ini saya ulang lagi, di awal ini saya ingatkan memang. Ayo semua kita jemaat Tuhan mulai bangun fondasi kita dengan kebenaran. Iman kita, firman Tuhan itu harus menjadi makanan setiap hari. Makanan setiap hari, kebenaran itu. Saya ulang kalimat saya tadi malam kan. Sekarang kita lebih mudah daripada zaman tempo doloe. Ya. Kalau dulu kan orang mau baca Alkitab itu mesti pakai Alkitab. Makanya orang susah sekali apalagi Alkitabnya besar, tebal-tebal. Sekarang semua orang tinggal pegang saja ini barang, jalan di mana dia di mana saja dia bisa baca. Ini saya punya agak besar, kecil-kecil kan, HP saudara, Android, gadget, semua itu saudaraku. Itu berarti mempermudah kita. Seharusnya, saya ulang lagi, seharusnya dengan banyaknya teknologi kecanggihan ini membuat iman kita bukan menjadi orang Kristen yang punya iman standar, iman rata-rata, iman yang gampang sebentar maju mundur. Tidak, itu justru membuat kita tambah paten, tambah kuat dibanding dengan orang-orang pada masa lalu. Saya dengar Bapak John kesaksian. Saya nonton salah satu YouTube dari Gereja Perjanjian Baru. Bukan YouTube, Facebook apa? Live-nya mereka. Bapak John bilang begini dulu, mesti tahun 80 kok, tahun 80-an ya, saudara. Itu orang di Naikoten itu yang punya motor hanya satu-satu. Ya. Saudara terkasih dalam Tuhan, ada satu nyong punya motor. Ya. Dan saudara dia tiap hari ini ngungang. Nah itu Naikoten belum aspal. Ya, belum aspal. Dia tukang mabok, ya saudara. Tapi Bapak John ini waktu itu saudara punya hati untuk orang-orang seperti itu, mau bersaksi bagi orang-orang. Jadi saudara yang terkasih dalam Tuhan, dia ketemu dengan ini nyong. Lalu saudara dia bilang begini, hei, lebih baik lu bertobat sudah. Bapak John kasih tahu dia, lebih baik lu bertobat sudah. Ya, karena hidup ini kotong son tahu sampai kapan. Saudara. Ini nyong, kemudian saudara bilang, omongnya Bapak John begitu. Lalu kemudian dia balik, saudara, sekitar dia naik di dekat gereja Gebis itu naik sedikit lagi, sudah sekarang ada Alfamart, Indomaret. Ya, saudara dia ketemu dan dia pun kawan dong, baru dia mulai cerita. Lu tahu kok Sonde? Pendeta di situ suruh beta bertobat, saudara. Ya, habis itu dong ketawa, saudara. Ini nyong naik motor dia gas naik, saudaraku menuju ke Oipura situ. Ya, sampai di cabang Oipura itu bilang ada fuso satu naik soalnya bisa.
Waktu itu bilang tanjakan agak cukup lumayan. Itu Fuso lari turun kembali ini saudara. Dia langsung dead memang hari itu. Putus nafas, kepala pecah dua. Saudara, padahal dia tidak tahu kalau dia hari mati itu hari itu. Tuhan masih pakai hambanya untuk kasih tahu. Wih, waktu beda dengar tuh kesaksian tuh saudara, beta bulu badan merinding. Tuhan kasih tahu, padahal ini dia hari mati nih. Tapi saudara, toh dia tidak tahu dia hari mati. Dia masih kiki kakak, ya, masih ejek ini pendeta po omong, Bapak Jonado, sambil ketawa dan kawan. Punah happy. Bukan tunggu besok, bukan tunggu lusa. Naik itu yang langsung selesai. Saudara yang terkasih, saya berpikir bahwa hidup ini memang tidak ada satupun yang tahu. Kita ini saudara yang terkasih dalam Tuhan menjalani sebuah kehidupan yang misteri. Ada banyak orang yang suka tunda waktu, tunda kesempatan, tunda untuk saudaraku mau mendengarkan kata-kata kebenaran. Dia merasa bahwa angin masih jauh, badai masih jauh, Yesus datang masih jauh. Oh, Anda tidak pernah tahu, dengar baik-baik. Saudara terkasih dalam Tuhan, saya suka angkat beberapa cerita ilustrasi. Saya pikir itu cuma ilustrasi, ternyata ada fakta nyata. Saudara terkasih dalam Tuhan, ada orang kan, dia tidak pernah pikir apa-apa, bangun pagi-pagi seperti biasa, ingin sapu halaman, saudara terkasih dalam Tuhan. Ya. Tidak ada pikir apa-apa. Sehat-sehat, kuat-kuat. Saudara, dia begitu keluar dari teras rumah, saudara terkasih dalam Tuhan, tiba-tiba satu benda dari langit jatuh. Jatuh tapa di atas kepala. Pok! Begitu tapa di atas kepala, bab tual, saudaraku langsung terhuyung-huyung. Cus, jatuh. Mati, putus nafas. Setelah itu orang datang lihat, benda apa yang jatuh dari langit kok hantam bab tua kepala? Lihat pite kura-kura. Kura-kura dari mana yang datang ini? Saudara terkasih dalam Tuhan, kura-kura tanya ada di laut. Ini bukan di laut, di darat. Kok tiba-tiba ada kura-kura dari langit? Cek punya cek, ada elang, saudara, ada burung ya, yang kemudian saudara bawa itu kura-kura dari laut. Karena mungkin saking beratnya kura-kura, dia punya cengkeraman tidak kuat. Maka terbang-terbang lepas. Begitu lepas bukan jatuh kena trek, jatuh kena bab topu kepala. Is dead memang. Siapa ada pernah mimpi tadi malam bilang itu kura-kura bisa muncul dari langit? Saudaraku, tidak ada orang tahu, tapi itu peristiwa nyata. Ya saudara, hidup ini misteri. Ya. Karena itu saudara, kalau Tuhan masih izinkan Anda dan saya hidup, jangan. Angin yang datang, badai yang datang itu banyak berupanya. Ya. Kalau Anda dan saya tidak mempunyai kekuatan dalam hidup ini, aduh, kematian bagi kita itu hari sial, saudara. Bukan keuntungan. Hari sial buat kita. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, makanya Alkitab bilang kalau hidup itu hidup bagi Kristus, mati itu untung. Tapi kalau hidup tidak untuk Kristus, lu mati ini sia-sia. Saudara terkasih dalam Tuhan, rugi banyak. Orang yang hidup dalam Kristus mati, saudaraku, keuntungan. Yang rugi siapa? Yang hidup yang rugi. Kenapa saya bilang yang hidup rugi? Karena kita mesti bikin krans bunga, kita mesti isi amplop. Ya saudara, mesti bunuh sapi. Dia yang tidur nyantai aja, gua udah untung, lu yang rugi. Ya saudara. Tapi kalau saudara tidak hidup di dalam Kristus, aduh, mati rugi, buat orang lain jerugi. Saudara terkasih dalam Tuhan, saya ini salah satu petugas pikul peti jenazah. Tapi bersyukur bukan peti jenazah yang lain, peti jenazah para pendeta. Saudara, seberapa pendeta mati di Gesian, kami bagian pikul peti jenazah.
Saudara, bagian pikul peti jenazah, tapi bangga pikul peti jenazah orang yang hidup sungguh-sungguh takut Tuhan, hidup sungguh-sungguh menyenangkan Tuhan, hidup sungguh-sungguh ada di dalam Tuhan. Aduh, saudara, nah kalau ketemu pikul yang mabok, laru, tukang bersih, aduh, ini berat di hidup saya. Saudara, mati berat lagi tambah. Kau pikul yang dosa-dosa semua nah. Supeti marmer lagi, dia pun berat dosa tambah lagi. Saudara terkasih dalam Tuhan, nah ingatlah baik-baik utang hidup ini, ya. Selagi Tuhan kasih kesempatan, saya ulang lagi, mari bangun fondasi hidup. Angin datang kita tidak pernah tahu, badai datang kita tidak pernah tahu. Kadang itu angin datang pukul kita, saudaraku, kita cuma jatuh, bisa bangun lagi. Tapi ada kala angin itu datang dan sekali pukul kita selesai. Badai itu datang dan sekali hantam selesai. Persoalannya adalah Anda dan saya hidup di dalam fondasi iman atau tidak. Kalau fondasi kita tidak kuat, maka saudara yang terkasih dalam Tuhan, kematian kita, akhir hidup kita, itu sebuah penyesalan yang tidak ada duanya. Yang tidak ada duanya. Kenapa saya katakan tidak ada duanya? Nanti lu menyesal. Tidak ada habisnya. Kalau sekarang Anda hidup ini menyesali hari, besok sudah tidak menyesal lagi. Tapi yang namanya kematian, penyesalanmu itu akan tidak ada habisnya. Saudara terkasih dalam Tuhan. Orang di neraka katanya tiap hari menyesal. Semuanya itu hanya menyesal saja. Di neraka. Tiap hari kerjanya hanya menyesal. Tabakar, hanya begitu sana. Lu mau begitu? Nah, terus. Saudara terkasih dalam Tuhan. Kalau sekarang kau menyesal, besok susah nilai hidup ini. Nanti itu orang akan menyesal yang aduh. Makanya jangan, saudara. Selagi masih hidup di dunia ini, firman Tuhan itu penting buat kita sekalian. Firman itu kekuatan iman. Ya, godaan, tantangan, angin, badai datang banyak, saudaraku. Ya, ada kala saya ulang lagi, hantam kita masih bisa bangun kembali. Tapi ada yang datang hantam kita ini langsung selesai. Saudara bayangkan kisah-kisah yang berapa lalu, ya, orang yang PKD lalu mati di atas perempuan, ya, itu ada menyesal sekarang. Kemarin kita cerita soal Sailana, pendeta Sailana, saudara terkasih dalam Tuhan. Nah, itu masih bisa ada kesempatan, angin hantam tapi masih bisa untuk perbaiki kembali, meskipun dengan penuh penderitaan dan kesengsaraan. Karena saya doa untuk dia mungkin sekitar hampir lebih dari 4 kali di LP sana, saudara. Videonya hanya begini, San bisa ngomong apa-apa, bibir bengkok, ya saudara, berak kincing di tempat, San bisa ngomong apa? Air liur malele, sama waktu kita doa air mata keluar. Waktu kita doa air mata keluar. Sampai dia putus napas di LP. Saudara terkasih dalam Tuhan. Tapi bersyukur Tuhan masih kasih dia waktu untuk bisa bertobat. Nah kalau sonde, sia-sia semuanya. Saudara terkasih dalam Tuhan, jangan sia-siakan kesempatan. Kedua, Alkitab itu bebaskan kita dari dosa. Makanya kenapa kita mesti terus belajar firman. Belajar firman. Karena semakin belajar firman, kita menang terhadap dosa. Semakin belajar kitab suci, dosa kita kalahkan. Semakin kita belajar Alkitab, kita semakin bebas dari keterikatan dosa. Itu saudara, orang kalau belajar firman. Karena firman itu punya kekuatan. Dia punya kekuatan, saudara. Beda dengan saudara baca buku-buku, beda. Beda dengan saudara dengar ceramah. Beda dengan saudara dengar pidato. Beda dengan saudara dengar orang kampanye. Beda. Alkitab, firman Tuhan itu memiliki kuasa, memiliki kekuatan. Sehingga orang kalau mau respon, mau terima, mau dengar, dosa itu bebas. Kebebasan akan terjadi dalam hidup orang itu. Kalau tidak mau dengar, ya saya kasih contoh seperti tadi itu. Coba kita lihat ini teks, jemaat, kita baca.
Ya. Yohanes 8 ayat 32. 1, 2, 3. Kamu akan mengetahui kebenaran dan kebenaran itu memerdekakan kamu. Memerdekakan kita. Itu berarti kita ini adalah hamba dosa, hamba ketidakbenaran. Tapi waktu kebenaran itu datang, firman Tuhan itu datang, aduh, kita dibebaskan. Ya. Makanya orang-orang kalau dengar firman itu tidak ada dosa yang bertahan. Saudara tahu toh, perempuan Samaria bebas dari persinahan. Ya. Siapa lagi, saudaraku? Saulus bebas dari pembunuhan, ya, tukang bunuh orang. Sakeus bebas dari korupsi. Ya, saudaraku yang terkasih dalam Tuhan. Semua bebas. Orang kalau dengar firman itu, dia terima, dia bebas. Tidak mungkin tidak bebas. Dia dimerdekakan. Karena kekuatan firman itu bekerja di dalam diri orang itu. Karena ada kuasa di dalam kebenaran. Sehingga orang kalau betul-betul memberi hidupnya kepada kebenaran, tiap hari merdeka. Tiap hari bebas dari dosa. Tiap hari dilepaskan dari dosa. Saudara yang terkasih. Ya. Orang pernah tanya sama saya, Pak Pendeta, kayak saya juga heran nih. Dia bilang begitu sama saya. Kenapa kau heran? Kita sudah pelepasan 3 kali, Pak. Ya. Tapi kok dia tidak berubah-berubah? Saya bilang, jangankan 3 kali. Kita doa 100 kali pun. Kita doa pelepasan. Saudara. Tapi ini orang tidak pernah respon kebenaran. Maka tidak ada yang bisa memerdekakan dia dari keterikatan itu. Saudara. Orang bisa bebas kalau dia respon firman. Karena doa yang kita sampaikan itu kan doa itu kata-kata firman. Saudara, waktu kita bilang apa yang kami ikat di dunia akan terikat di sorga. Apa yang kami lepas di dunia terlepas di sorga. Dalam nama Yesus. Nah, itu kata firman. Nah, itu kata firman kalau kau tidak respon. Itu kata firman kalau kau tidak ambil. Bagaimana kamu bisa lepas? Kita kan bilang darah Yesus bebaskan dia. Dalam nama Yesus. Loh, itu kata firman. Saya cuma kutip kata-kata firman dalam doa, lalu menyatakan itu. Nah, kalau kau tidak respon itu kata-kata kebenaran, mau ke mana? Saudara terkasih, saya ikat roh perzinahan, saya ikat roh korupsi, saya ikat roh nenek moyang, keturunan, segala macam yang ikut dalam nama Yesus. Itu kan saya sedang bicara soal kata-kata kebenaran. Lah, kalau itu doa saudara tidak terima sebagai kata-kata kebenaran, sampai 100 kali doa pun saudara tidak akan ada perubahan dalam hidup ini. Saudara, makanya betapa penting hidup ini butuh firman Tuhan. Ya, sebab dengan firman kita merdeka, dengan firman kita bebas, dengan firman tidak ada dosa yang bisa kuat memegang hidup kita. Tidak ada. Saudara, Yesaya pasal 1 ayat 18 kan bilang kan, saudara, mau merah seperti kermisi dia putih jadi bulu domba. Mau saudaraku yang model karmana yang Tuhan tidak bisa bereskan, terlalu mudah bagi Tuhan. Ya, hanya sekali lagi orang mau terima ini kebenaran atau tidak. Ya, kalau tidak ya sukar. Mazmur 119, mari kita lihat ayat yang ke 10, 11. Ya, perhatikan ayat 10 dan ayat 11. Kitab Mazmur 119 ayat 10 dan ayat yang ke-11. Kitab Mazmur pasal 119 ayat yang ke-10 dan ayat yang ke-11. Dengan segenap hatiku aku mencari Engkau. Janganlah biarkan aku menyimpang dari perintah-perintahmu. Ayat 11. Jemaat 1, 2, 3. Simpan itu firman di dalam hati supaya jangan berdosa. Itu Mazmur Daud katakan. Kalau dia bilang begitu, itu berarti ada kekuatan di dalam firman yang bisa memerdekakan orang. Makanya setiap orang kalau taruh firman di dalam hati, dosa tidak bisa lengket, dosa tidak bisa dekat, dosa tidak bisa masuk, dosa tidak bisa mempengaruhi, dosa tidak bisa mengikat, tidak bisa.
Karena firman itu memiliki kekuatan, memerdekakan, membebaskan orang dari yang namanya keterikatan dosa. Nah, karena itu saudara, ingatlah baik-baik. Kerja setan itu selalu mau mengikat kita. Ya. Kerja setan itu selalu mau memperhamba orang. Itu kerja setan. Kalau kita tidak punya firman, dia ikat kita gampang. Saudara. Pendeta Nathan Umbu, dia berkhotbah dan salah satu khotbah ini menjadi khotbah yang cukup viral, ya saudara. Dipotong sepenggal di TikTok. Dia bilang begini, ada orang Kristen yang tidak isap rokok, ya, tidak minum laru, saudara. Pendeta Nathan Umbu bilang, baik, tapi makan rakus mau mati. Ya saudara, dia keterikatan dengan makan rakus. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, wah itu khotbah itu jadi viral, ya, di TikTok viral, saudara. Dan itu keterikatan, saudara yang terkasih dalam, itu keterikatan. Meskipun makan itu baik, tapi makan kalau sudah terlalu berlebihan tetap dosa, saudara. Jadi ada orang yang tidak isap rokok, tidak minum laru, tapi makan harba biru. Saudara, dia keterikatan. Yang bisa bebaskan itu hanya cuma firman, kebenaran. Saudara, itu membebaskan kita dari segala sesuatu. Ada orang tidak makan, minum laru, tidak isap rokok, tidak main judi. Tapi saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, tiap hari hanya main game terus. Dari pagi sampai malam, pagi, malam, game terus. Itu dosa, itu keterikatan. Itu keterikatan. Saudara terkasih dalam Tuhan, itu bahaya. Nah, saya ulang lagi, cara kerja setan itu ikat kita supaya kita tidak bisa bebas untuk melakukan sesuatu bagi Tuhan, bagi kemuliaan nama Tuhan, bagi Kristus. Itu cara kerja iblis. Saudara terkasih dalam Tuhan. Jadi hati-hati. Kadang-kala kita tidak lakukan dosa-dosa yang seperti tadi saya bilang itu, rokok, saudara minum mabok, ya, judi, pesta pora, kita tidak lakukan. Tapi kita terjerat ke dalam hal-hal tertentu yang membuat aktivitas kita, saudara, menjadi tidak rohani. Saudara terkasih dalam Tuhan. Ya. Ada orang tidak pernah gosipin orang, tidak bamaki, tidak, saudara. Tapi dia nonton drama Korea tiap hari. Saudara, drakor terus. Sampai itu orang menangis, dia juga menangis. Itu orang ketawa, dia juga ketawa. Anda terikat itu. Saudara terkasih dalam Tuhan, itu keterikatan. Ya, itu keterikatan. Ada orang tidak bikin dosa-dosa seperti tadi saya bilang. Tidak judi, tidak mabok, tidak segala macam, tidak bamaki, tidak segala macam. Tapi saudara, tiap hari kalau dia tidak pi mall, dia pun kaki gamatar. Ada itu. Itu kerjanya cuma shopping terus. Tiap hari kita lihat dia pemuka di Ramayana dan di segala macam. Nah itu tuh keterikatan. Dan itu tidak benar. Kita tidak boleh jadi orang Kristen begitu. Saudara. Iya. Ada orang tidak terikat dengan dosa-dosa lain, tapi terikat dengan sesuatu yang membuat dia begitu mencintai sesuatu. Ada orang, saudara. Jadi dia kalau tidak bisa ikuti tren, tidak bisa, saudara. Kalau ini tahun trennya adalah sepatu warna hijau sage, maka semua hijau sage habis. Ya saudara, dia ikuti tren. Ya saudara, bulan depan tren apa lagi, dia mesti ikut itu. Bulan depan apa lagi, dia ikut itu lagi. Sehingga di depan rumah itu ada sepatu hijau sage, hijau mint, hijau, pokoknya semua hijau itu dia ada. Hijau daun, hijau tua, hijau muda. Hai saudara, lu pun kaki dua pakai berapa? Saudara, itu tuh terikat. Saudara, terikat itu. Tas jejer dari sini sampai sono. Saudara.
Sampai kalau dia mau jalan tuh dia bingung, mana ya? Dia bingung, saudara terkasih. Kok tas begini banyak nih? Itu tuh keterikatan. Saudara, tidak boleh, orang Kristen tidak boleh. Kita mesti merdeka, hidup kita ini untuk Tuhan, saudara. Maka dalam khotbah Natal saya bilang, kita ini hidup dalam kesederhanaan. Ya. Kesederhanaan. Jangan paksa diri. Jangan paksa. Sudah, kalau ada puji Tuhan. No, ya sudah, nyantai. Hidup itu begitu. Saudara. Sebab kalau tidak kita bisa buat dosa tanpa kita sadari. Kita menyimpang dari ketidakbenaran. Sungguh. Makanya saya seumur hidup ini, saudara. Sampai ini hari ini, saya saksi buat saudara. Ya. Saya baru beli jas 2. Jas 2. Ya saudara, satu harganya 50.000. Itu saya beli di Pasar Batam. Ya saudara. Itu harga 50.000. Jas yang tadi malam saya pakai. Saudara terkasih dalam Tuhan. Yang kedua, itu karena kita Natal warna biru. Saudara. Jadi saya beli jas warna biru online. Harganya 197.500 sudah termasuk ongkir. Saudara. Saya beli 2 kali itu sah. Nah kalau saya pakai jas sekarang gonta-ganti, itu semua adalah pemberian orang. Termasuk ini jas yang saya pakai. Saudara terkasih dalam Tuhan. Ya. Waktu kami pergi di Kupang lalu lihat jas yang model begini, saya istri bilang, "Bapak, ternyata Bapak pun jas itu 1.500.000 Iyalah. Masa enggak sih ya? Yang penting bukan duit gue dong. Ya, saudara. Tapi kalau gue yang beli 1.500.000, impossible. Itu Tuhan Yesus datang baru saya beli 1.500.000. Saudara terkasih dalam Tuhan. Tidak akan. Saudara terkasih dalam Tuhan. Ya, hidup ini sekali lagi enggak ngotot. Padahal saya ulang, jas saya butuh. Jas saya perlu. Saya pergi khotbah 3 kali di Amazing Grace. Saya dapat jas 4 memang. Saudara. Turun dari mimbar. Bapak, ada jas di rumah kayaknya pas Bapak. Ya sudah. Tapi perasaan Bapak besok pernah pakai. Harus pakai sama datang saat tidak ada cek. Ya itu saudara. Bawa datang. Ya saudara terkasih dalam Tuhan. Jadi saya pun jas di lemari sekarang full. Saya beli 2. Saudara terkasih dalam Tuhan. Ya ingatlah baik-baik hidup ini nih. Jangan sampai ada hal-hal yang ikat kita. Ya. Ikat kita. Saya selalu berprinsip. Sepatu 1 sampai rusak. Kalau belum robek belum. Saudara. Kapan sudah tape, ini beli ya saudara. Kalau belum tape tidak akan. Ya saudara. Itu akan pakai itu lenta mau baju biru, celana biru, sepatu coklat terus. Ya. Ya hidup ini sekali tidak terikat, bebas. Nikmati, saudara terkasih dalam Tuhan. Ya, kalau Tuhan izinkan nikmati. Jangan terikat. Karena terikat itu dosa. Justru yang kita mesti ikat dan Tuhan Allah. Terikat dengan kebenaran. Terikat, itu mesti terikat, tidak boleh terlepas. Saudara. Itu kalau sampai lepas, itu yang ada soal, ada something. Itu berarti ada yang lain sudah mengikat diri kita. Ada yang lain sudah ambil posisi dalam diri kita. Sehingga firman Tuhan tidak dapat tempat. Kebenaran tidak dapat tempat. Hal yang tadi saya sampaikan itu sebenarnya tidak dosa. Kalau dilakukan dalam kapasitas yang benar, yang normal. Beli baju tidak salah, beli sepatu tidak salah, saudara. Tapi dalam kapasitas yang benar, main game tidak salah, nonton drakor tidak salah. Tapi kalau berlebihan, mengikat lalu Tuhan diabaikan, itu dosa. Dan itu artinya kebenaran tidak ada dalam diri kita. Orang kalau ada kebenaran dalam dirinya, tidak bisa hal-hal begitu mengikat, tidak bisa. Saudara terkasih dalam Tuhan. Karena dengan otomatis sendirinya kekuatan kebenaran itu akan meruntuhkan. Ya.
Jadi hari ini sekali lagi kita dengar firman. Saya cukup 2 ini saja. Saudara, belajarlah sungguh-sungguh untuk tahun 2024 ini berjalan dalam kebenaran. Ayo, jalan dalam kebenaran, jalan dalam firman, terang Tuhan menyinari kehidupan saudara dan saya. Ya, sehingga tidak ada di antara kita yang akan tersesat, akan salah langkah, akan jatuh tersandung, akan mati sia-sia. Tidak ada. Semua kalau Tuhan izinkan hidup dalam keberkatan, hidup dalam keberuntungan, hidup dalam keberhasilan. Kalau Tuhan izinkan kita meninggal dalam keuntungan, mati dalam keuntungan, mati bukan dalam kesia-siaan. Kita rindu itu terjadi buat hidup kita sekalian. Tuhan berkati kita. Beri tepuk tangan terbaik buat Tuhan Yesus Kristus. Dan kita mau syukuri firman Tuhan yang kita dengar.